Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Amma ba'du, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak. Diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita nikmat keluarga, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, semuanya harus kita syukuri dan kita sadari semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi kita jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat tauladan, contoh yang mesti kita kita teladani ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dalam pelajaran sirah ini kita mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan firman Allah tersebut ya, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia, para jamaah sekalian atas terselenggaranya acara ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, pertolongannya, memberikan kita keistiqomahan ya di tengah-tengah kesibukan kita semua. Kita bisa mengisi dengan menuntut ilmu, yang mana ini sebuah ibadah yang besar ya, sebuah ibadah yang besar yang wajib juga, seperti sholat yang kita jaga hukumnya wajib, begitu juga menuntut ilmu hukumnya wajib juga, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan muqaddimah singkat saja yang ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, termasuk kewajiban seorang muslim adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini rukun Islam ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk kewajiban dan termasuk rukun Islam ya, yang pertama ya dalam syahadat kita. Ya, maka kita wajib mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pepatah ya, kita tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka ta'aruf ya. Maka supaya kita mengenal
beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita mempelajari ya bagaimana perjalanan hidup ya seorang manusia yang mulia ini. Allah Ta'ala juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah beliau. Ya, ini tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muta'u. Ya, sesungguhnya seorang yang mencintai akan mengikuti orang yang dia cintai. Ya, makanya ya kalau seseorang mengidolakan seseorang, ya biasanya dia ikuti tuh dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, sampai model sepatunya, model bajunya, cara berjalannya, saking dia ngefansnya, saking dia mengidolakan, ya itu diikuti, ya. Maka ini termasuk bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari sirah beliau ya akan menambahkan keimanan. Bagaimana kita ya pelajari perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menyelamatkan umatnya kaum muslimin dari keburukan, dari api neraka. Begitu berat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Maka ini bisa menambahkan keimanan, menambahkan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau hafizahullahu taala juga membaca adab, ya karena di sirah akan kita pelajari juga adab-adab dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan berpengaruh kepada pembacanya dan orang-orang yang mempelajarinya, ya. Dia akan meniru, mencontoh ya dengan apa yang dia baca. Ya, kemudian juga kata beliau fihi tahdzibun lin nufus, ya. Seperti tazkiyatun nafs, bisa mensucikan diri kita juga ya dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya. Maka ya begitu banyak di zaman sekarang kitab-kitab yang membahas tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dari sifat-sifat beliau, ciri-ciri fisik beliau, ya. Dan insyaallah kita akan mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di sini dibahas sebelumnya ya tentang hukum yang tersebar di Arab, ya, letak Arab dan seterusnya, tapi ini untuk mempersingkatnya ya kita lewati, kita mulai dari nasab, kelahiran dan pertumbuhan beliau, nasab dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara umum nasab Nabi ini ada 3 klasifikasi, ada 3 bagian. Bagian pertama yang disepakati oleh para ahli ilmu, ahli sejarah, ya, para ahli tarikh. Kemudian yang kedua banyak khilafnya, ya. Yang pertama ini sampai kepada Adnan, kakek beliau, ya. Kemudian yang kedua sampai kepada Nabi Ibrahim, tapi ini banyak khilaf. Memang tidak diragukan lagi beliau keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kalau nama-namanya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, itu khilafnya banyak sekali. Bahkan kalau tidak salah sampai 30 sampai 40
pendapat, ya. Kalau secara umum beliau keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, itu tidak diragukan, ya. Saya ulang lagi. Tapi kalau nama-namanya bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, nah ini terjadi perbedaan pendapat yang banyak sekali. Terus bagian ketiga yang ini tidak bisa kita pastikan kebenarannya, yang sampai kepada Nabi Adam, karena ini bersandar juga pada riwayat-riwayat ahli kitab, ya, pada riwayat-riwayat ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Taib. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Abdi Manaf atau bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, ya. Dan inilah yang digelari sebagai Quraisy, ya. Nama aslinya adalah Fihr. Fihr, tapi gelarnya lebih masyhur, ya. Gelarnya Quraisy lebih masyhur daripada namanya. Kemudian bin Malik bin Nadr, ya, bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Bin Adnan ini yang disepakati kesohihannya, ya, sampai nama-namanya juga, ya, nama-namanya juga disepakati. Ya, minimal kita secara umum lah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf wa min Quraisy wa Quraisy min dzurriyyati Ismail, ya, wa min Ibrahim alaihim assalam, secara umum, ya, secara umum, meskipun kita tidak tahu secara detailnya, tapi kita tahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam nasabnya tersambung kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah, ya, ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr, ya. Kemudian kita masuk yang kedua, ini sebagai pengetahuan aja, ya, karena tadi sudah kita sebutkan terlalu banyak khilafnya, 30 sampai 40 pendapat para ahli sejarah, ya. Maka ini sebagai pengetahuan aja, ya. Adalah yang setelah Adnan, ya. Katanya Adnan adalah Ibnu Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Buz bin Qimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabikh bin Hajim bin Nahish bin Makhi bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Di'a bin Hamdan bin Sunbur bin Yathrib bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Id bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Aiham bin Muqas, ya, bin Nahith bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, ya. Ini nama-namanya asing, ya, nama-namanya asing, mungkin kita juga baru pertama kali, ya. Memang khilaf, ya, bahkan disebutkan sampai 30 pendapat para ulama, ya. Tidak bisa kita pastikan. Jadi ada 30 sanad seperti ini yang sampai kepada
Ismail kepada Ibrahim alaihi salam. Jadi ini sebagai pengetahuan aja, ya. Kemudian yang ketiga yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya, ini sebagai pengetahuan aja ya. Setelah di atasnya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruh atau Saruh bin Ra'u bin Falah bin Abir bin Syalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Ibni Lamik bin Mutawashlih bin Ukhnuh, ya. Dan ini katanya adalah Nabi Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Unush bin Syith bin Adam alaihi wassalam, ya. Memang tidak diragukan lagi beliau, ya, ada sanad tersambung sampai Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Idris, sampai Nabi Adam. Kita pun, ya, sebetulnya keturunan, ya, tapi jauh sekali keturunan Nabi Adam, ya, karena kata Rasulullah, kullukum min Adam, ya, semua kalian adalah berasal dari keturunan Nabi Adam, tapi nama-namanya ini, ya, yang tidak bisa kita pastikan, ya. Maka yang minimal sekali yang pertama tadi, ya, atau secara umum, ya, kita mengenal ya, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan keluarga Hashimiyah, ya, atau biasa kita kenal juga Quraisy, ya, suku Quraisy, yaitu dari Bani Hashim, ya. Nasab kepada kakek beliau Hashim bin Abdi Manaf, dan nama beliau Hashim ini juga ada ceritanya nanti kenapa beliau digelari sebagai Hashim. Namanya sebetulnya bukan Hashim, ya, namanya adalah Amr, tapi kenapa kok lebih terkenal dengan Hashim, nanti ada ceritanya insyaallah, ya. Hashim bin Abdi Manaf, maka, ya, kita sebutkan beberapa keadaan, ya, kakek-kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Hashim, ya. Dan Hashim ini, ya, adalah penanggung jawab atau penyedia minuman bagi orang-orang yang hajian. Jadi kalau ada orang-orang datang haji, ini sebelum Islam, ya, sebelum datangnya Islam, ya, mereka berhaji dengan cara mereka sendiri, yaitu sudah terkenal bahwasanya bangsa Arab ini punya sifat dermawan. Jadi Islam belum datang pun mereka sudah dermawan, dan diantaranya Hashim ini penanggung jawab, ya, yang memberi minum dan memberi makanan kepada jamaah haji yang datang, yang dari berbagai macam tempat, ya. Dan dia termasuk dari keluarga Abdi Manaf, ya, ketika terjadi perjanjian dengan keluarga Banu Abdi Manaf dengan Banu Abdiddar, ya, ketika mereka membagi wewenang, ya, siapakah yang berhak memberikan minuman dan makanan bagi jamaah haji. Jadi mereka ini, Masya Allah, bangsa Arab itu dari dulu sampai sekarang itu lomba-lomba berebutan untuk, ya, memberikan bantuan kepada para hajian, ya. Bahkan mereka bangga dengan gelar-gelar, ya, misalnya Khodimul Haramain, ya. Khodim itu kan kalau kasarnya, ya, dia pembantu, pelayan, tapi mereka bangga pelayan dua tanah suci, ya. Kenapa? Karena, ya, mereka anggap itu sebagai suatu kehormatan bisa melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal,
ya. Kalau pelayan manusia ya enggak tinggi derajatnya, tapi dia karena Allah Subhanahu wa taala melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini berebut siapa yang berwenang ya, diberikan kehormatan melayani jamaah haji. Ya. Dan Hashim ini termasuk orang yang berkecukupan, ya, memiliki harta dan termasuk bangsawan, ya. Wa kana Hashim musiran wa dza syarafin, ya, berkecukupan dan dza syarafin kabir, seorang bangsawan besar. Nah, inilah penyebab beliau digelari dengan Hashim. Wa huwa awwalu man at'ama tsarida lil hujjaj bi Makkah. Beliau adalah orang yang pertama kali memberikan tsarid. Tsarid itu makanan favorit orang Arab dahulu. Jadi dia seperti khubuz, seperti roti, ya. Dia ini dilembutkan, ya, disobek-sobek supaya lebih lembut, kemudian dicampur dengan suiran-suiran daging, ya, atau potongan-potongan daging, ya. Dia seperti bubur, ya, ada kuahnya dicampur dengan daging, masya Allah. Nah, inilah nama Hashim itu karena dia suka, ya, merobek-robek atau melembutkan roti tersebut sebelum dicampur ke kuah daging. Makanya, ya, dari kata Hashama yahshimu, ya, yakni merobek-robek daging. Akhirnya beliau lebih terkenal gelarnya Hashim daripada nama beliau. Namanya sebetulnya adalah Amr, ya, Amr. Maka setelah itu beliau terkenal dengan nama Hashim, ya. Kenapa lihashmihi al-khubza, ya? Karena beliau sering melembutkan atau menyuir-nyuir roti tadi sebelum dicampurkan kepada daging, ya. Dan beliau juga yang membuat tradisi 2 perjalanan dalam surat Quraisy, ya, rihlatasyita'i was-shaif. Nah, ini beliau yang pertama kali membuat tradisi ini, ya. Jadi, ya, dari dulu panas, ya, Jazirah Arab, semenanjung Arab ini panas. Jadi mereka kalau musim panas keluar negeri, ya, kayaknya sampai sekarang juga, ya, para masyaikh kadang, ya, datang, ya. Tapi kalau para masyaikh biasanya untuk berdakwah, ya. Kalau mereka karena panas mereka keluar, ya. Dan kalau musim dingin mereka juga keluar karena dingin sekali. Kalau musim panas cari tempat yang agak dingin, kalau musim dingin cari yang agak hangat, ya. Dan ini beliaulah si Hashim atau Amr nama aslinya yang membuat tradisi ini, ya. Sampai-sampai dipuji oleh penyair, ya, Amrul ladzi hashama tsarida liqaumihi. Ya, dialah Amr yang telah melembutkan bubur untuk kaumnya, ya. Qaumun bi Makkah musnatina ijafa. Kaum di Mekah yang tertimpa kemarau dan kekeringan. Ya, sunnat ilaihi rihlatani kilahuma. Dialah yang telah membuat tradisi 2 perjalanan, ya. Safarus syita'i wa rihlatul asyafi, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas, ya. Kemudian di antara kisahnya juga beliau ini pergi berdagang ke Syam, ya. Berdagang ke Syam dan ketika kembali ke Madinah menikah dengan Salma binti Amr, ya, salah seorang perempuan dari keluarga Bani Adi bin Najjar, ya, dan beliau tinggal bersamanya setelah menikah. Kemudian berangkat lagi ke Syam, ya, dan di sanalah, ya, mengandung Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam, ya, mengandung kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Dan ini juga ada kisahnya kenapa namanya Abdul Muttalib. Namanya, ya, bukan Abdul Muttalib, namanya adalah Syaibah, nama aslinya. Kemudian beliau ini meninggal, Hashim ini meninggal di Gaza, di Palestina, di kawasan Palestina, ya, sampai sekarang negeri konflik, ya, di Palestina. Dan istrinya, ya, Salma itu melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi, dan nama aslinya adalah Syaibah. Ya, nama aslinya sebetulnya Syaibah, tapi dipanggil Abdul Muttalib, nanti ada kisahnya lagi, ya. Dan Syaibah ini kenapa dinamakan Syaibah? Karena, ya, ada li syaibatin kanat fi ra'sihi, ada, ya, ada satu uban di kepalanya, ya. Ada satu uban di kepalanya, maka disebut Syaibah. Kemudian, ya, ibunya mendidiknya di keluarga, ya, ibunya, di bapaknya di Yathrib. Ya, Yathrib ini nama kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai Yathrib, ya. Dan tidak ada yang menyadari keadaannya, ya. Yang di Makkah, keluarganya di Makkah tidak menyadari atau tidak mengetahui keadaannya. Kemudian Hashim ini memiliki 4 anak selain tadi, ya, Abdul Muttalib. Mereka adalah Asad, Abu Soifi, wa Nadlah, wa Abdul Muttalib sendiri, ya, dan memiliki 5 putri. Ya, namanya adalah Asy-Syifa, Khalidah, kemudian Dhaifah, wa Ruqayyah, wa Jannah, ya, wa Jannah. Ini singkat, ya, biografi singkat tentang Hashim, ya. Dan tadi kita sebutkan kenapa beliau lebih dikenal dengan gelarnya. Kemudian kita pindah ke Abdul Muttalib, ya, kakek beliau, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah Hashim meninggal, ya, kita tahu tadi wewenang menyediakan air, memberikan air untuk para jamaah haji dan umroh, ya, di tangan Hashim. Maka, ya, pindahlah, diserahkanlah kepada anaknya Abdul Muttalib, ya. Maka ini sebuah wewenang yang mulia, yang terhormat, ya, tidak sembarangan ini, ya. Wewenang ini diberikan, ya, turun temurun, diwariskan kepada orang yang berhak, ya. Abdul Muttalib, ya, ba'da Hashim sarat ila akhihi Al-Muttalib bin Abdi Manaf wa kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi. Dan bapaknya Abdul Muttalib ini, ya, seorang yang mulia, bangsawan yang disegani, yang punya karisma di kaumnya, ya. Dan Quraisy, ya, menamakan Muttalib ini, bapaknya Abdul Muttalib, ya, sebagai Al-Fayyad lisakhoihi, ya. Karena begitu dermawan, maka dia dinamakan Al-Fayyad, ya. Bahasa secara lughahnya, secara bahasanya adalah deras, ya. Maksudnya kebaikannya begitu deras sampai dinamakan Al-Fayyad, begitu banyak kebaikan, ya, kebaikannya. Ya. Kemudian ketika Abdul Muttalib ini telah menginjak usia 7 atau 8 tahun, maka barulah didengar kabarnya oleh keluarga, ya, keluarga dari ibunya yang di Mekah tadi, ya. Maka dicarilah oleh keluarganya yang di Mekah. Maka, ya, dicari, ya, keluarganya yang di Mekah pergi mencarinya,
Ya, maka ketika bertemu, ya, berlinanglah air matanya dan dipeluklah ya Abdul Muttalib ini yang nama aslinya adalah Syaibah, ya. Dipeluknya dan dinaikkan, ya, berboncengan menaiki tunggangannya. Tapi awalnya Abdul Muttalib ya tidak mau, menolak, enggak mau langsung dibawa, ya. Kata beliau, minta izin dulu dari ibu saya, ya. Maka pergilah Al-Muttalib ini ke umminya, ke ibundanya, ya, untuk minta izin supaya membawa Abdul Muttalib, ya, untuk membawa Abdul Muttalib. Tapi awalnya ibunya juga menolak, ya, awalnya ibunya juga menolak, ya. Maka berkatalah Al-Muttalib, ya, innama yumdi ila mulki abihi wa ila haramillah, ya, dia akan saya bawa kepada tahta bapaknya, ya, saya akan membawa dia kepada kehormatan bapaknya, ya, memegang wewenang, ya, di Makkah, memberikan minum, menyediakan minum Zam-Zam kepada para jamaah, memberikan makan. Saya bawa untuk menjadikan dia mulia. Nah, begitu. Ya, minta izin kepada ibundanya. Ya. Dan ke tanah suci, ya, maka akhirnya diizinkanlah, ya. Maka diizinkan, maka diboncenglah, ya, di atas kendaraannya. Ya. Padahal ini, ya, keluarganya, anaknya, ya, tapi orang-orang ketika melihat pertama kali masuk, ya, mereka menyangka budaknya Muttalib, ya, si Syaibah ini, ya, disangka budaknya Muttalib, ya. Faqalan nas hadza Abdul Muttalib, maka orang-orang bilang, ya, ini budaknya Muttalib nih. Jadi Abdu di sini, ya, maknanya budak secara ini, ya, bukan penghambaan kepada selain Allah, tapi perbudakan manusia, ya. Maka disangka dia budaknya Muttalib, maka orang-orang bilang Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dari sinilah, ya, Syaibah ini akhirnya dikenal sebagai Abdul Muttalib, lebih terkenalnya karena ketika pertama datang, ya, bapaknya bawa, ya, disangka budaknya, disebut Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Jadi ini bukan penghambaan kepada selain Allah, tapi, ya, salah sangka, disangka budaknya. Faqala waihakum innama huwa ibnu akhi Hashim, ya, ya, celaka kalian, ya, ini anaknya saudara saya, ini keponakan saya, ini bukan budak saya, ya, tapi keponakan saya, Hashim, ya. Maka tinggallah Abdul Muttalib ini, ya, sampai besar, ya, di Al-Muttalib, ya, sampai meninggal. Tsumma innal Muttaliba halaka birudman min ardil Yaman, maka Muttalib ini meninggal. Jadi beliau ini tinggal bersama Al-Muttalib sampai meninggalnya. Jadi keponakannya, tapi diasuh, dididik, ya, sampai akhir hayatnya meninggal di kawasan Yaman, namanya Rudman. Ya, maka setelahnya kekuasaan beralih kepada Abdul Muttalib, ya, kepada Abdul Muttalib, ya. Jadi tadi Hashim, kemudian kepada Muttalib, kemudian kepada Abdul Muttalib yang nama aslinya adalah Syaibah, turun temurun diwariskan, ya. Maka fa'aqama liqaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna liqaumihim. Maka Abdul Muttalib ini, ya, bijaksana. Dia menegakkan, ya, menjalankan apa yang dahulu, ya, kakek-kakeknya, moyangnya jalankan, beliau jalankan seperti itu, ya. Beliau
melanjutkan ya kehormatan melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ya. Syarafa fi qaumihi ya syarafan lam yablughu ahadun min abaihi. Bahkan Abdul Muttalib ini sampai kepada kemuliaan, kedudukan yang bapak-bapaknya, moyangnya tidak sampai kepada kemuliaan itu ya, dicintai sekali sama kaumnya ya. Wa habbahu qaumuhu wa azuma khataruhu fihim ya, dan beliau dicintai sekali sama kaumnya dan sangat besar wibawanya pada kaumnya ya. Tapi di sini ada kisah menarik juga nih ya. Ada kisah menarik juga. Walamma matal Muttalib wathaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalib faghadiba iyyaha faghasabahu iyyaha ya. Ketika Muttalib meninggal, pamannya ini meninggal ya, diserobot ya, wewenang menyediakan minum, menyediakan makan untuk para jamaah ini diserobot ya sama salah satu pamannya sendiri ya. Mungkin dia mau ya terpandang ya, mau dianggap sama kaumnya, dia ambil secara paksa ya. Maka fasa'ala rijalan min Quraisy an-nusrah ala ammihi ya. Maka Abdul Muttalib ini minta tolong, minta dibela ya, supaya dibalikin lagi tuh kehormatan, memberi ya minum, memberi makan ya. Masya Allah, saking dermawannya ya, mereka berebut untuk bisa melayani para jamaah. Dan ini ya terkadang kejadian juga di Nabawi ya, berantem. Kirain berantem, kenapa berantem? Rebutan lapak buat buka puasa. Ini katanya lapak saya datang duluan di sini katanya. Satunya lagi bilang, oh saya, bapak-bapak saya udah dari dulu di sini. Berantem gara-gara mau ngasih makan jamaah. Kadang kalau orang Indonesia kan biasanya gampang ya, orangnya sopan-sopan, langsung udah digandeng sama dia. Ayo haji, disuruh buka puasa tempat dia. Gitu, rebutan kadang ya. Saya nggak puasa, udah duduk aja gitu. Masya Allah. Dan ini ya mereka anggap sebagai kehormatan ya. Memang Masya Allah ya, kedermawanan ya, kehormatan ya. Dan inilah yang terjadi juga sama Abdul Muttalib, diserobot sama pamannya. Maka minta pertolongan nih sama Quraisy. Tapi kata Quraisy, qalu la nadkhul bainaka wa baina ammika. Ya kita nggak mau ikut campur lah urusan kamu sama ya paman kamu sama om kamu. Maka Masya Allah, ini Abdul Muttalib ini cerdas. Dia nulis ke om-omnya yang dari keturunan ibunya ya, bin Bani Najjar. Fakataba ila akhwalihi bin Bani Najjar abyatan ya yastanjiduhum. Maka beliau menulis untayan-untayan bait syair meminta pertolongan dari pamannya, dari keluarga ibunya ya, minta ditolong, dibela. Maka berangkatlah ya pamannya, omnya dari ibunya, Abu Sa'ad ya bin Adi ya, membawa 80 orang penunggang kuda ya. Nggak main-main ini ya, karena biasanya ya sudah nulis syair-syair begini, biasanya kata-katanya itu sudah luar biasa minta tolongnya ya, memelas, minta dibantu, dibela ya. Makanya pun dijawab dengan membawa 80 orang penunggang kuda langsung sama ya pamannya dari keluarga ibunya. Hatta nazala bil Abtah min Makkah, sampai di satu tempat yang namanya Abtah di Mekah. Maka fatalaqahu Abdul Muttalib ya, disambutlah sama Abdul Muttalib. Faqala al manzilu ya khal, ayo ke rumah dulu, ke rumah mampir, kata
Abdul Muttalib, tapi pamannya ini sudah tekadnya udah kuat sekali. Apa kata dia? La wallahi hatta alqa Naufalan. Ya, demi Allah saya tidak akan mampir sampai saya ketemu Naufal. Oh. Enggak main-main. Oh, kita enggak tahu nih isi bait syairnya sampai bawa 80 orang penunggang kuda bagaimana ya merangkai bait-bait syair itu yang enggak gampang, dan biasanya kata-katanya juga ada mubalaghahnya ya, ada sesuatu yang mendalam dalam kata-katanya ya, sampai enggak mau mampir dulu sampai ketemu Naufal. Ya, tadi omnya yang nyerobot wewenang tadi ya. Thumma aqbala fawaqafa ala Naufal, kemudian bertemulah dengan Naufal, dicegatlah ya omnya ini ya, Naufal ini ya, dicegatlah. Wa huwa jalisun fil hijri ma'al masyayikh Quraisy ya, Naufal ini lagi duduk-duduk ya, dalam keadaan duduk-duduk sama sesepuh-sesepuhnya Quraisy, tapi enggak peduli ya. Abu Sa'ad enggak peduli ya, walaupun ada sesepuh-sesepuh Arab dia datangi. Fasalla Abu Sa'ad saifahu, dia keluarkan pedangnya ya, enggak basa-basi. Wa qala wa rabbil bait la illam tarudda ala ibni ukhti arkahahu la umakinanna minka hadzal saif ya. Kata dia, demi Allah ya, demi Tuhannya Ka'bah ini, kalau kamu enggak kembalikan ya wewenang itu kepada keponakan saya, nih pedang nih nancep nih, gitu bahasa kitanya ya. Dan mereka enggak basa-basi kayak kita, enggak gertak beneran. Apalagi kalau katanya orang Yaman. Ngeri kalau orang Yaman, kalau mereka nggak mau keluarin senjatanya, karena kalau udah keluar pantang masuk lagi. Kalau belum, iya, ya ada bagusnya ada jeleknya juga ya. Ya kalau dalam kebenaran, tapi ya gitu. Makanya mereka kadang tahan-tahan terus ya. Mereka nggak gertak betulan ya, ini omnya. Maka si Naufal ini ya dalam keadaan begitu ya. Faqala radattuha alaihi, udah saya kembaliin, saya serahin lagi ya, saya serahin lagi, enggak banyak basa-basi ya, diserahin lagi dan disaksikan sama sesepuh Quraisy ya, enggak bisa ngelak lagi, enggak bisa ya, enggak bisa basa-basi lagi, udah disaksikan sama sesepuh Quraisy ya. Barulah setelah itu thumma nazala ala Abdul Muttalib, barulah mampir ke rumah Abdul Muttalib, sudah selesai hajatnya, barulah mampir. Fa aqama indahu thalathan, maka tinggal di rumah Abdul Muttalib selama 3 hari. Dan nanti Abdul Muttalib memang orang yang istimewa, memang adalah betul-betul orang yang Allah pilih ya, Allah Subhanahu wa taala pilih ya. Kemudian Abu Sa'ad ini melakukan umrah dan pulang ke Madinah lagi ya, pulang ke Madinah lagi ya. Tapi Naufal ini ya di depan tadi sesepuh memang iya, tapi setelah pulang dia bikin ini lagi, bikin kompromi lagi, bikin perjanjian lagi ya. Falamma jara dzalika halafa Naufal ya Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf ala Bani Hashim ya. Setelah pulang nih omnya Abdul Muttalib, dia bergabung sama keluarga Bani Abdi Syams ya, untuk melawan tadi omnya tadi ya bin Abdi Manaf, untuk menandingi Bani Hashim, buat supaya nanti ya melawan Bani Hashim ya. Maka suku Khuza'ah ketika melihat pembelaan Bani Najjar tadi kepada Abdul Muttalib, tadi yang Abu Sa'ad tadi ya, ketika datang tadi ya membela Abdul Muttalib ini begitu membela sekali,
Maka Khuza'ah juga memberikan pembelaan. Kata mereka, nahnu waladnahu kama waladtumuhu, ya. Ini keturunan kami juga nih Abdul Muttalib nih, ya. Kami bela juga Abdul Muttalib maksudnya, ya. Mereka bilang, ya, Abdul Muttalib ini kami orang tuanya juga, ya. Mereka membela juga, ya. Dan kata mereka, fanahnu ahaqqu binasrihi, kita lebih berhak untuk membelanya, ya. Wa dzalika anna ummi Abdi Manaf minhum, karena ibunya Abdi Manaf, kakeknya ini, ya, lagi Abdul Muttalib, itu dari suku Khuza'ah. Tadi kan disebutkan yang bagian pertama ada disebutkan Khuza'ah, ya, Khuzaimah juga, ya. Maka fadakhalu darun nadwa, mereka masuk ke darun nadwa. Darun nadwa ini, ya, ada yang menggambarkan seperti DPR sekarang, ya, tempat diskusi, tempat mereka memutuskan tuh darun nadwa, ya. Darun nadwa, mereka mau membuat keputusan, ngumpul dulu, musyawarah dulu di darun nadwa, penyair-penyair, ya, para cendekiawan berkumpulnya di situ, ya, berkumpulnya di darun nadwa. Maka bergabunglah, ya, tadi Khuza'ah kepada Bani Hashim, ya, untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal tadi, ya. Naufal nanti bergabung sama Abdi Syams, nanti Khuza'ah sama Hashim, ya, sama Hashim. Dan di sini disebutkan wa hadzal halful ladzi sara sababan li fathi Makkah kama sayati, akan menjadi sebab, ya, pembebasan kota Mekah nanti. Nah, di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, diceritakan tentang salah satu peristiwa, dan di sini nanti akan terlihat keistimewaan Abdul Muttalib, ya, ketika hafru bi'ri Zamzam dan wawaqatul fil, ya, ketika penggalian, ya, kembali sumur Zamzam dan peristiwa tentara bergajah, ya. Di sini disebutkan secara ringkas, khulasatul awal, ringkasan yang pertama, annahu umira fil manami bihafri Zamzam wa wasafahu lahu mawdi'ahu. Jadi Abdul Muttalib ini melihat di dalam mimpi, ya, melihat dalam mimpi dia akan menggali sumur Zamzam, dan dalam mimpinya dijelaskan secara detail tempatnya, letaknya, ya, mimpinya ini, ya. Maka dia pun, ya, melaksanakan mimpinya tersebut, dia gali dan dia menemukan barang-barang antik, ya, yang dikubur oleh suku Jurhum. Jadi ini suku Jurhum ini lama sebelumnya, ya, ini suku yang bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam, ya, suku yang bertemu sama Nabi Ismail, jadi lama sekali dikubur, ya. Hina laja'u ilal jala, ketika mereka pergi, ya, mereka keluar meninggalkan kota Mekah, mereka kubur, ya, benda-benda tersebut. Apa yang diketemukan? As-suyuf wad-duru' wal ghazalaini minadz-dzahab, ya. Ketemu pedang-pedangnya suku Jurhum, ketemu tameng-tamengnya atau baju-baju perangnya, dan ketemu 2 pangkal pelana dari emas, ya. Masya Allah mimpinya, ya, ketemu 2 pangkal pelana dari emas, ya. Maka ditempalah, ya, pedang-pedang tersebut menjadi pintu-pintu Ka'bah. Jadi pintu-pintu Ka'bah ini terbuat dari pedang-pedangnya suku Jurhum, ya. Wa daraba fil babi al-ghazalaini safaiha min adz-dzahab, dan yang tadi 2 pangkal pelana emas tadi ditempa juga menjadi lempengan-lempengan emas, ya, dan itu juga ditaruh di pintu-pintu Ka'bah, ya.
di pintu-pintu Ka'bah, ya, dengan emas. Ya, dan Abdul Muttalib ini aqama suqyata Zamzam lil hujjaj. Beliau memberi minum Zamzam kepada para hajian, orang-orang yang berhaji, ya. Nah, di sini kisahnya. Ya, ketika walamma badat bi'ru Zamzam naza'at Quraisy Abdul Muttalib. Ketika menggali sumur Zamzam dan sudah kelihatan, Quraisy lagi muskilah, ada problem lagi sama Quraisy. Quraisy mau juga sumurnya. Ya, Quraisy mempermasalahkan sumurnya. Kita mau juga, jadikan kita ini gabunglah, ya. Jadikan kita pemilik juga, ya. Faqalu lahu asyrikna, ya, ikutkan kami kepemilikannya, ya, mau jadi pemilik juga. Qala ma ana bifa'il, ya, ma ana bifa'il. Saya, kata Abdul Muttalib, saya enggak akan melakukan, ya. Karena hadza amrun khussisat bihi atau khussistu bihi, ya. Ini urusan ini saya sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau yang lihat di mimpi letaknya, ya, posisinya beliau yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ya. Wallahu a'lam. Mungkin terjadi mafsadat juga kalau terlalu banyak kepemilikan, akhirnya nanti dieksplorasi, ya, wallahu a'lam, ya. Makanya Abdul Muttalib tidak mau, ya, dan itu kekhususan beliau. Ya, falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakamah ila kahina. Maka Quraisy ini tidak tinggal diam, enggak diam aja, maka dia mengajak supaya ayo ke persidangan, ya. Tapi persidangannya zaman dulu ilal kahinah Bani Sa'ad Hudzaim, kepada dukun perempuan, ya, kepada dukun perempuan di Hudzaim. Wa kana bi israfi Syam, ya, terletak di pinggiran negeri Syam, ya, agak jauh, ya. Tapi disinilah nanti mereka paham tentang keistimewaan Abdul Muttalib, ya. Falamma kanu fit tariq, ketika mereka di jalan, nafadal ma'u saqallahu Abdul Muttalib mataron, ya. Mereka pergi tapi mungkin beda waktu atau beda, ya, beberapa saat, ya, antara Abdul Muttalib dengan Quraisy mengirimkan utusan, ya. Maka habis air mereka, ya. Abdul Muttalib di mana, Quraisy di mana. Tapi yang ajibnya, ya, Allah menurunkan hujan kepada Abdul Muttalib, ya, ketika habis airnya. Tapi Quraisy kehausan, kekeringan, enggak satu tetes pun hujan yang turun, ya. Lam tanzil alaihim qatratun, tidak turun hujan setetes pun kepada Quraisy. Tapi kalau Abdul Muttalib, Allah berikan hujan, ya. Maka setelah itu fa'arafu takhsis Abdul Muttalib, ya. Fa'arafu takhsis, ya, takhsis Abdul Muttalib bi Zamzam wa raja'u. Setelah kejadian itu mereka paham tentang keistimewaan Abdul Muttalib, ya. Ketika habis airnya mereka kehausan, akhirnya pulang, ya. Dan berat juga, ya, kalau dilanjutkan bisa mati di jalan di padang pasir, ya. Akhirnya mereka pulang dan mereka paham, ya, mereka paham bahwasanya Abdul Muttalib ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi sumur Zamzam, akhirnya mereka pulang, ya. Dan ketika itulah, ya, Abdul Muttalib bersyukur, ya, sudah enggak ada lagi yang mempermasalahkan wewenangnya tentang sumur Zamzam. Maka beliau bernazar, kalau seandainya la in atahullahu asyrata abna wa balaghu an yamna'uhu, ya, la yanharanna ahaduhum indal Ka'bah. Beliau bernazar, kalau
putranya sampai 10 orang, beliau akan sembelih satu ya untuk persembahan kepada Ka'bah. Ya, nazarnya kalau anaknya putranya 10 orang, salah satunya nanti akan disembelih ya, akan disembelih untuk persembahan di hadapan Ka'bah. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, kisahnya masih panjang Abdul Muttalib ya, nanti ada kisah dengan tentara gajah juga, mungkin kita tunda ya karena waktu yang singkat ya untuk tanya jawab ya, untuk tanya jawab insyaallah. Kisah dengan tentara gajah nanti seru juga ya, di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Pada kaumnya ya, tapi di sini ada kisah menarik juga nih ya, ada kisah menarik juga. Walamma matal Muttalib wathaba Naufal ala arkahi Abdul Muttalib faghadiba iyyaha faghasabahu iyyaha ya. Ketika Muttalib meninggal, pamannya ini meninggal ya, diserobot ya, wewenang menyediakan minum, menyediakan makan untuk para jamaah ini diserobot ya sama salah satu pamannya sendiri ya, mungkin dia mau ya terpandang ya, mau dianggap sama kaumnya, dia ambil secara paksa ya. Maka fasa'ala rijalan min Quraisy an-nusrah ala ammihi ya. Maka Abdul Muttalib ini minta tolong, minta dibela ya, supaya dibalikin lagi tuh kehormatan memberi ya minum, memberi makan ya, Masya Allah, saking dermawannya ya, mereka berebut untuk bisa melayani para jamaah. Dan ini ya terkadang kejadian juga di Nabawi ya, berantem. Kirain berantem kenapa? Berantem rebutan lapak buat buka puasa. Ini katanya lapak saya datang duluan di sini katanya. Satunya lagi bilang, oh saya, bapak-bapak saya udah dari dulu di sini. Berantem gara-gara mau ngasih makan jamaah. Kadang kalau orang Indonesia kan biasanya gampang ya, orangnya sopan-sopan, langsung udah digandeng sama dia, ayo haji, disuruh buka puasa tempat dia, gitu, rebutan kadang ya. Saya nggak puasa, udah duduk aja gitu, Masya Allah. Dan ini ya mereka anggap sebagai kehormatan ya, memang Masya Allah ya, kedermawanan ya, kehormatan ya. Dan inilah yang terjadi juga sama Abdul Muttalib, diserobot sama pamannya, maka minta pertolongan nih sama Quraisy. Tapi kata Quraisy, qalu la nadkhul bainaka wa baina ammika. Ya, kita enggak mau ikut campur lah urusan kamu sama ya paman kamu sama om kamu. Maka Masya Allah, ini Abdul Muttalib ini cerdas, dia nulis ke om-omnya yang dari keturunan ibunya ya, bin Bani Najjar, fakataba ila akhwalihi bin Bani Najjar abyatan ya yastanjiduhum. Maka beliau menulis untayan-untayan bait syair meminta pertolongan dari pamannya dari keluarga ibunya ya, minta ditolong, dibela. Maka berangkatlah ya pamannya, omnya dari ibunya, Abu Sa'ad ya bin Adi ya, membawa 80 orang penunggang kuda ya. Enggak main-main ini ya, karena biasanya ya sudah nulis syair-syair begini, biasanya kata-katanya itu sudah luar biasa minta tolongnya ya, memelas, minta dibantu, dibela ya. Makanya pun dijawab dengan membawa 80 orang penunggang kuda langsung sama ya pamannya dari keluarga ibunya. Hatta nazala bil Abtah min Makkah, sampai di satu tempat yang namanya Abtah di Mekah. Maka fatalaqahu Abdul Muttalib ya, disambutlah sama Abdul Muttalib
Faqala al-manzilu ya khal. Ayo ke rumah dulu, ke rumah mampir, kata Abdul Muttalib. Tapi pamannya ini sudah tekadnya udah kuat sekali. Apa kata dia? La wallahi hatta alqa Naufalan. Ya, demi Allah saya tidak akan mampir sampai saya ketemu Naufal. Oh. Enggak main-main. Oh, kita enggak tahu nih isi bait syairnya sampai bawa 80 orang penunggang kuda bagaimana ya merangkai bait-bait syair itu yang enggak gampang, dan biasanya kata-katanya juga ada mubalaghahnya ya, ada sesuatu yang mendalam dalam kata-katanya ya, sampai enggak mau mampir dulu sampai ketemu Naufal. Ya, tadi omnya yang nyerobot wewenang tadi ya. Thumma aqbala fawaqafa ala Naufal. Kemudian bertemulah dengan Naufal, dicegatlah ya omnya ini ya, Naufal ini ya, dicegatlah. Wa huwa jalisun fil hijri ma'al masyayikh Quraisy ya. Naufal ini lagi duduk-duduk ya, dalam keadaan duduk-duduk sama sesepuh-sesepuhnya Quraisy, tapi enggak peduli ya. Abu Sa'ad enggak peduli ya, walaupun ada sesepuh Arab dia datangi. Fasalla Abu Sa'ad saifahu, dia keluarkan pedangnya ya, enggak basa-basi. Wa qala wa rabbil bait la illam tarudda ala ibni ukhti arkahahu la umakinanna minka hadzal sayf ya. Kata dia, demi Allah ya, demi Tuhannya Ka'bah ini, kalau kamu enggak kembalikan ya wewenang itu kepada keponakan saya, nih pedang nih nancep nih, gitu bahasa kitanya ya. Dan mereka enggak basa-basi kayak kita, enggak gertak beneran. Apalagi kalau katanya orang Yaman. Ngeri kalau orang Yaman, kalau mereka enggak mau keluarin senjatanya, karena kalau udah keluar pantang masuk lagi. Kalau belum, iya, ya, ada bagusnya ada jeleknya juga ya. Ya, kalau dalam kebenaran, tapi ya gitu. Makanya mereka kadang tahan-tahan terus ya. Mereka enggak gertak betulan ya, ini omnya. Maka si Naufal ini ya dalam keadaan begitu ya, faqala radattuha alaihi. Udah, saya kembaliin, saya serahin lagi ya. Saya serahin lagi. Enggak banyak basa-basi ya, diserahin lagi dan disaksikan sama sesepuh Quraisy ya. Enggak bisa ngelak lagi, enggak bisa ya, enggak bisa basa-basi lagi, udah disaksikan sama sesepuh Quraisy. Ya, barulah setelah itu thumma nazala ala Abdul Muttalib, barulah mampir ke rumah Abdul Muttalib. Sudah selesai hajatnya, barulah mampir. Fa aqama indahu thalathan, maka tinggal di rumah Abdul Muttalib selama 3 hari. Dan nanti Abdul Muttalib memang orang yang istimewa, memang adalah betul-betul orang yang Allah pilih ya, Allah Subhanahu wa taala pilih ya. Kemudian Abu Sa'ad ini melakukan umrah dan pulang ke Madinah lagi ya, pulang ke Madinah lagi ya. Tapi Naufal ini ya di depan tadi sesepuh memang iya, tapi setelah pulang dia bikin ini lagi, bikin kompromi lagi, bikin perjanjian lagi ya. Falamma jara dzalika halafa Naufal ya Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf ala Bani Hashim ya. Setelah pulang nih omnya Abdul Muttalib, dia bergabung sama keluarga Bani Abdi Syams ya, untuk melawan tadi omnya tadi ya bin Abdi Manaf, untuk menandingi Bani Hashim buat supaya nanti ya melawan Bani Hashim ya. Maka suku Khuza'ah ketika melihat pembelaan Bani Najjar tadi kepada Abdul Muttalib tadi, yang Abu Sa'ad tadi ya, ketika datang tadi ya membela Abdul Muttalib ini
begitu membela sekali. Maka Khuza'ah juga memberikan pembelaan. Kata mereka, nahnu waladnahu kama waladtumuhu, ya. Ini keturunan kami juga nih Abdul Muttalib nih, ya. Kami bela juga Abdul Muttalib maksudnya, ya. Mereka bilang, ya, Abdul Muttalib ini kami orang tuanya juga, ya. Mereka membela juga, ya. Dan kata mereka, fanahnu ahaqqu binasrihi, kita lebih berhak untuk membelanya, ya. Wa dzalika anna ummi Abdi Manaf minhum, karena ibunya Abdi Manaf, kakeknya ini, ya, lagi Abdul Muttalib, itu dari suku Khuza'ah. Tadi kan disebutkan yang bagian pertama ada disebutkan Khuza'ah, ya, Khuzaimah juga, ya. Maka fadakhalu darun nadwa, mereka masuk ke darun nadwa. Darun nadwa ini, ya, ada yang menggambarkan seperti DPR sekarang, ya, tempat diskusi, tempat mereka memutuskan tuh darun nadwa, ya. Darun nadwa, mereka mau membuat keputusan, ngumpul dulu, musyawarah dulu di darun nadwa, penyair-penyair, ya, para cendekiawan berkumpulnya di situ, ya, berkumpulnya di darun nadwa. Maka bergabunglah, ya, tadi Khuza'ah kepada Bani Hashim, ya, untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal tadi, ya. Naufal nanti bergabung sama Abdi Syams, nanti Khuza'ah sama Hashim, ya, sama Hashim. Dan di sini disebutkan wa hadzal halful ladzi shara sababan li fathi Makkah kama sayati, akan menjadi sebab, ya, pembebasan kota Mekah nanti. Nah, di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, diceritakan tentang salah satu peristiwa, dan di sini nanti akan terlihat keistimewaan Abdul Muttalib, ya, ketika hafru bi'ri Zamzam dan wawaqatul fil, ya, ketika penggalian, ya, kembali sumur Zamzam dan peristiwa tentara bergajah, ya. Di sini disebutkan secara ringkas, khulasatul awal, ringkasan yang pertama, annahu umira fil manami bihafri Zamzam wa wasafahu lahu mawdi'ahu. Jadi Abdul Muttalib ini melihat di dalam mimpi, ya, melihat dalam mimpi dia akan menggali sumur Zamzam, dan dalam mimpinya dijelaskan secara detail tempatnya, letaknya, ya, mimpinya ini, ya. Maka dia pun, ya, melaksanakan mimpinya tersebut, dia gali dan dia menemukan barang-barang antik, ya, yang dikubur oleh suku Jurhum. Jadi ini suku Jurhum ini lama sebelumnya, ya, ini suku yang bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam, ya, suku yang bertemu sama Nabi Ismail, jadi lama sekali dikubur, ya. Hina laja'u ilal jala, ketika mereka pergi, ya, mereka keluar meninggalkan kota Mekah, mereka kubur, ya, benda-benda tersebut. Apa yang diketemukan? As-suyuf wad-duru' wal ghazalaini minadz-dzahab, ya. Ketemu pedang-pedangnya suku Jurhum, ketemu tameng-tamengnya atau baju-baju perangnya, dan ketemu 2 pangkal pelana dari emas, ya. Masya Allah mimpinya, ya, ketemu 2 pangkal pelana dari emas, ya. Maka ditempalah, ya, pedang-pedang tersebut menjadi pintu-pintu Ka'bah. Jadi pintu-pintu Ka'bah ini terbuat dari pedang-pedangnya suku Jurhum, ya. Wa daraba fil babi al-ghazalaini safaiha min adz-dzahab, dan yang tadi 2 pangkal pelana emas tadi ditempa juga menjadi lempengan-lempengan emas, ya, dan itu juga
taruh di pintu-pintu Ka'bah, ya, di pintu-pintu Ka'bah, ya, dengan emas. Ya, dan Abdul Muttalib ini aqama suqyata Zamzam lil hujjaj. Beliau memberi minum Zamzam kepada para hajian, orang-orang yang berhaji, ya. Nah, di sini kisahnya. Ya, ketika walamma badat bi'ru Zamzam naza'at Quraisy Abdul Muttalib. Ketika menggali sumur Zamzam dan sudah kelihatan, Quraisy lagi muskilah, ada problem lagi sama Quraisy. Quraisy mau juga sumurnya. Ya, Quraisy mempermasalahkan sumurnya. Kita mau juga, jadikan kita ini gabunglah, ya. Jadikan kita pemilik juga, ya. Faqalu lahu asyrikna, ya. Ikutkan kami kepemilikannya, ya, mau jadi pemilik juga. Qala ma ana bifa'il, ya, ma ana bifa'il. Saya, kata Abdul Muttalib, saya enggak akan melakukan, ya. Karena hadza amrun khussisat bihi atau khussistu bihi, ya. Ini urusan ini saya sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau yang lihat di mimpi letaknya, ya, posisinya beliau yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ya. Wallahu a'lam. Mungkin terjadi mafsadat juga kalau terlalu banyak kepemilikan, akhirnya nanti dieksplorasi, ya, wallahu a'lam, ya. Makanya Abdul Muttalib tidak mau, ya, dan itu kekhususan beliau. Ya, falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakamah ila kahina. Maka Quraisy ini tidak tinggal diam, enggak diam aja, maka dia mengajak supaya ayo ke persidangan, ya. Tapi persidangannya zaman dulu ilal kahinah Bani Sa'ad Hudzaim, kepada dukun perempuan, ya, kepada dukun perempuan di Hudzaim. Wa kana bi israfi Syam, ya, terletak di pinggiran negeri Syam, ya, agak jauh, ya. Tapi disinilah nanti mereka paham tentang keistimewaan Abdul Muttalib, ya. Falamma kanu fit tariq, ketika mereka di jalan, nafadal ma'u saqallahu Abdul Muttalib mataron, ya. Mereka pergi tapi mungkin beda waktu atau beda, ya, beberapa saat, ya, antara Abdul Muttalib dengan Quraisy mengirimkan utusan, ya. Maka habis air mereka, ya. Abdul Muttalib di mana, Quraisy di mana. Tapi yang ajibnya, ya, Allah menurunkan hujan kepada Abdul Muttalib, ya, ketika habis airnya. Tapi Quraisy kehausan, kekeringan, enggak satu tetes pun hujan yang turun, ya. Lam tanzil alaihim qatratun, tidak turun hujan setetes pun kepada Quraisy. Tapi kalau Abdul Muttalib, Allah berikan hujan, ya. Maka setelah itu fa'arafu takhsis Abdul Muttalib, ya. Fa'arafu takhsis, ya, takhsis Abdul Muttalib bi Zamzam wa raja'u. Setelah kejadian itu mereka paham tentang keistimewaan Abdul Muttalib, ya. Ketika habis airnya mereka kehausan, akhirnya pulang, ya. Dan berat juga, ya, kalau dilanjutkan bisa mati di jalan di padang pasir, ya. Akhirnya mereka pulang dan mereka paham, ya, mereka paham bahwasanya Abdul Muttalib ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi sumur Zamzam, akhirnya mereka pulang, ya. Dan ketika itulah, ya, Abdul Muttalib bersyukur, ya, sudah enggak ada lagi yang mempermasalahkan wewenangnya tentang sumur Zamzam. Maka beliau bernazar, kalau seandainya la in atahu Allahu asyrata abna wa balagu an yamna'uhu,
ya la yanharunna ahaduhum indal Ka'bah. Beliau bernazar kalau putranya sampai 10 orang, beliau akan sembelih satu ya untuk persembahan kepada Ka'bah. Ya, nazarnya kalau anaknya putranya 10 orang, salah satunya nanti akan disembelih ya. Akan disembelih untuk persembahan di hadapan Ka'bah. Ya wallahu taala a'lam bisawab. Ya, kisahnya masih panjang Abdul Muttalib ya, nanti ada kisah dengan tentara gajah juga, mungkin kita tunda ya karena waktu yang singkat ya untuk tanya jawab ya, untuk tanya jawab. Insyaallah kisah dengan tentara gajah nanti seru juga ya. Di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di sini.